Oke. Halo semua, perkenalkan kami dari grup C624PS015. Kami saat ini akan mempresentasikan hasil capstone project kami yaitu yang bernama Menu Mager. Kami terdiri dari tiga orang. Yang pertama saya Aldi Wibowo dengan ID R2816YB1405. Yang kedua ada Imada Sudarsana Taksa Wibawa dengan ID R0146YA463. Dan yang terakhir ada Mas Fauzi R4596YB412. Latar belakang dari pembuatan website project kami yaitu pemborosan makanan telah menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, pada tahun 2022, pemborosan makanan menyumbang sebanyak 41,5% dari total limbah yang dihasilkan, menjadikannya sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar di negara ini. Dalam menghadapi persoalan yang serius pemborosan makanan di Indonesia, muncul sebuah gagasan untuk mengembangkan sebuah produk yang tidak hanya mengurangi pemborosan makanan, tetapi juga memberikan manfaat tambahan dalam hal ketahanan gizi. Ide ini berupa layanan meal kit subscription yang kami kembangkan. Kemudian kenapa harus memilih proyek tersebut? Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya di latar belakang, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi acuan kami dalam menentukan efektivitas menu mager sebagai solusi mengatasi pemborosan makanan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu bagaimana mengatasi pemborosan makanan yang disebabkan oleh banyaknya bahan makanan yang tidak terpakai hingga rusak karena telah lama disimpan. Kemudian yang kedua yaitu ada bagaimana menu mager dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga ketahanan gizi di tingkat individu. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mas Taksa. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Aldi. Di sini saya akan melanjutkan. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan analisis kompetitor ya, atau aplikasi-aplikasi yang serupa. Itu diantaranya ada Gori Gourmet, kemudian ada My Meal Catering, dan Healthy Choice. Dari ketiga proyek tersebut, eh, jika dibandingkan dengan menu mager, pada menu mager yang kami unggulkan adalah terdapat combo atau paketan yang di dalamnya sudah terdapat berbagai makanan, sehingga user atau pengguna tidak lagi harus memikirkan menu setiap harinya. Baik, bagaimana kami mengimplementasikan menu mager ini? Jadi, setiap meal kit akan berisi resep-resep yang telah disesuaikan dengan bahan makanan berkualitas tinggi, sehingga selain membantu mengurangi jumlah makanan yang terbuang, ini juga memberikan jaminan akan ketersediaan nutrisi yang cukup dalam setiap hidangan. Layanan ini akan memiliki fitur-fitur yang mempermudah masyarakat umum dalam mengatasi kebingungan akan hidangan yang ingin dibuat dengan tetap memperhatikan kandungan gizi yang dimiliki oleh setiap hidangan. Berikut kami lampirkan hasil dari proyek menu mager. Di sebelah kiri merupakan landing page, adalah halaman utama yang akan pertama kali pengguna akses. Kemudian di sebelah kanan adalah halaman dashboard yang hanya dapat diakses oleh admin menu mager. Kemudian di sini adalah beberapa cuplikan dari fitur-fitur menu mager. Di sana dari pojok kiri atas itu adalah untuk mengisi identitas dari pengguna yang hendak membeli atau melakukan subscribe kepada meal kit kita. Kemudian di sebelahnya itu adalah manajemen untuk meal plan-nya. Jadi setiap rentang waktu tertentu kami menyediakan resep atau makanan yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sana ada fitur untuk memilih eh, custom plan kita. Itu yang pertama akan memilih preferensi dari pengguna yang disediakan ada beberapa. Kemudian juga di sana juga dapat memilih jumlah makanan yang maaf.
jumlah orang yang ingin disediakan makanannya, kemudian juga jumlah makanan per minggunya, dan juga total dari keseluruhannya. Dan yang terakhir di sana adalah salah satu fitur untuk manajemen, yaitu manajemen resep dari makanan-makanannya. Mungkin dari saya segitu, akan dilanjutkan dengan oleh Bang Yofi. Bang Yopi mungkin bisa melanjutkan presentasi kita berikutnya. Bang Yopi, bukan dari kena bagus. Oh, jadi berikut dokumentasinya. Yang pertama, untuk menjalankan server backend, pertama kali kita bisa menjalankan dengan perintah npm run sub. Tapi sebelumnya kita harus mengkonfigurasi database-nya pertama kali. Kita bisa membuat variabel database URL pada file.np. Lalu setelah itu menjalankannya dengan perintah npm run dbgenerate. Setelah mengenerate database, kita bisa memigrate-nya. Sebelum itu kita harus mengubah pengaturan delete restrict yang ada pada file skema Prisma menjadi delete cascade. Setelah mengatur delete restrict ke delete cascade, kita bisa menjalankan perintah di terminal npm run db migrate. Ya bang, selanjutnya bang. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Dikembalikan ke Bang Aldi. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari tim J624PS015. Apabila terdapat kesalahan kata-kata dan tingkah laku, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, udah Bang. Udah selesai di